Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan mulai membahas terkait dengan bagaimana model AI itu bekerja gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan beberapa di antaranya, misalkan seperti ChatGPT gitu ya. Dan mungkin beberapa dari kalian tuh sering pakai ya, karena ChatGPT ini tuh bagus banget jawabannya, misalkan. Oke. Nah, tapi teman-teman pernah nyoba nggak ya bahwa di kasus-kasus di mana si pertanyaannya tuh gampang banget, itu ChatGPT malah nggak bisa jawab teman-teman. Ya, ini aku coba kasih buktinya ya. Ini live ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa coba di rumah ya. Misalkan aku tanya berapa huruf R di kata strawberry ya. Misalkan kayak gini, oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia cuma jawabnya satu huruf teman-teman, ya. Padahal sebenarnya, ini kalau aku coba hapus dulu. Padahal sebenarnya kan di sini kan ada satu, dua, tiga, empat, ya nggak? Ada empat huruf R. Sedangkan ChatGPT itu jawabnya satu huruf R. Oke, teman-teman bisa coba di rumah ya. Dan saya sendiri udah coba berkali-kali dan nggak ada satupun yang benar. Oke. Nah, padahal kalau teman-teman perhatikan pertanyaannya, itu anak TK, anak SD itu bisa jawab teman-teman, ya. Nah, kenapa kayak gitu? Kan ini aneh ya, karena sebenarnya kalau teman-teman kasih soal matematika yang susah gitu ya, oke, itu dia bisa jawab teman-teman, ya. Bukan beberapa ya, bahkan di banyak kasus jawabannya itu sangat bagus gitu ya, dan benar gitu ya. Oke, tapi di pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana seperti yang saya tunjukkan di sini gitu ya, dia tuh malah jelek banget ya. Bahkan dia kalah sama anak TK gitu. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi ada beberapa faktor teman-teman ya. Intinya adalah ada yang namanya tokenizer ya. Ini aku akan coba bahas di video berikutnya ya. Oke, stay tune aja. Lalu ada juga yang namanya transformer. Ini yang menjadi model arsitektur yang dipakai sama ChatGPT. Lalu ada nanti yang dari Google itu kan namanya Gemini dan lain-lain, ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Dan sebenarnya nggak cuma pertanyaan gampang ini teman-teman. Ada beberapa jenis pertanyaan lain yang dia tuh gampang banget tapi ChatGPT nggak bisa jawab. Ya, contoh, ini aku mau coba prompt lagi ya. Misalkan kita mau coba prompt berapa total kata di jawaban kamu. Oke. Nah, ini kalau aku coba kita coba hitung bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya. Ini ada 8 kata teman-teman, bukan 6. Oke. Ya, sampai sini paham ya? ChatGPT masih salah di pertanyaan-pertanyaan yang sesederhana itu. Oke. Ini ada 8 kata, tadi kita udah hitung, sedangkan si ChatGPT jawab 6 kata, ya. Nah, walaupun sebenarnya di akhir-akhir ini ya, teman-teman kalau bayar ChatGPT itu ada yang namanya model O1. Oke. Nah, dia itu pakai paradigma baru, itu namanya test time compute ya. Oke. Di beberapa case itu sebenarnya dia benar ya. Cuman di banyak case pertanyaan-pertanyaan sesederhana ini gitu ya, yang ini sama yang ini itu dia masih salah. Oke. Masih salah. Nah, kita akan bahas kenapa gitu ya. Kita akan mulai dari penjelasan konsepnya dulu gitu ya. Lalu kita akan coba bahas secara detail banget ya. Jadi perbedaan video ini dengan video-video yang lain itu adalah aku akan coba jelaskan sedetail mungkin gitu ya. Oke. Kemudian aku akan coba pakai beberapa contoh konkret biar teman-teman juga paham ya. Oke. Nah, harapannya selain teman-teman mengerti gitu ya cara kerjanya, teman-teman juga tahu kenapa ya ChatGPT itu gagal di jawaban-jawaban seperti ini yang sebenarnya gampang sekali ya. Jadi kenapa ChatGPT gagal di pertanyaan yang gampang? Oke. Ya. Jadi stay tune aja ya teman-teman ya di video-video saya berikutnya ya. Jadi kita akan bahas bagaimana model AI bekerja sedetail mungkin ya. Oke. Jadi stay tune aja.
subscribe kalau belum gitu ya. Saya akan coba benar-benar ngejelasin sedetail mungkin, dan itu sebenarnya hanya beberapa persen orang yang tahu ya. Biasanya itu cuma researcher yang mengerti gitu ya. Tapi saya akan jelaskan di video kali ini, oke? Maaf, di detail di video berikutnya. Oke, ya. Thank you teman-teman semua.